CNN Indonesia Breaking News. Dari hasil pemeriksaan tersangka dari tadi malam kita ketahui bahwasannya sejak pukul 20.00 WIB penyidik sudah melakukan penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka. Kemudian di samping itu penyidik juga telah melakukan langkah-langkah upaya paksa berupa melakukan penyitaan, antara lain yang pertama HP Asus Zenfone 2 warna hitam tahun 2008. Kemudian yang kedua email buni_yani@yahoo.com dibuat pada tahun 1998. Kemudian akun Facebook Buniyani yang dibuat pada Oktober 2008. Dan yang terakhir adalah screen capture dari Facebook yang tadi malam kita tunjukkan kepada rekan-rekan. Tadi malam pemeriksaan sampai pukul 00.30, kemudian kita berikan kesempatan tersangka istirahat dengan pengacaranya. Kemudian kita rencanakan tadi pagi 08.00 kita lanjutkan pemeriksaan karena tadi malam belum selesai. Namun demikian karena ada kendala sehingga molor sampai pukul 10.00 WIB baru kita bisa mulai. Barusan pada pukul 16.00 WIB untuk pemeriksaan tersangka telah selesai, dan untuk proses selanjutnya yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang pertama terkait dengan alasan objektifnya yang bersangkutan selama pemeriksaan kooperatif, kemudian yang bersangkutan juga menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Kemudian alasan subjektifnya yang pertama yang bersangkutan terkait dengan tidak melarikan diri, kita juga sudah melakukan upaya pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, dan dalam waktu dekat kita akan segera kirimkan permohonannya kepada Kejaksaan Agung RI selama 60 hari ke depan. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak menghilangkan barang bukti, tentunya barang bukti sudah kita sita semuanya dalam penguasaan penyidik. Dan yang terakhir, tidak diulanginya perbuatan, tentunya sama-sama kita harapkan yang bersangkutan kita berikan kepercayaan jangan sampai hal tersebut terulang di kemudian hari. Dengan alasan-alasan tersebutlah penyidik berkeyakinan yang bersangkutan tidak diperlukan penahanan. Demikian. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Ya. Pada saat pemeriksaan kemarin dilakukan penyelidikan. Ya. Tapi kenapa pengacara menyebutkan bahwa penyelidikan belum selesai tapi ditetapkan tersangka? Kan seharusnya polisi melakukan gelar perkara dahulu. Yang lebih tahu adalah penyidik, bukan pengacara. Penyidik sudah punya timeline, kapan itu LP masuk, kemudian kita melakukan klarifikasi, kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan. Timeline-nya mungkin rekan-rekan perlu tahu.
Laporan polisi saudara Andi Windu ini pada tanggal 7 Oktober 2016. Kemudian tanggal 12 Oktober kita melakukan klarifikasi saksi pelapor. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Hasil proses penyelidikan pada tanggal 19 Oktober 2016 kami lakukan gelar awal, dan dari hasil gelar keputusan dari peserta gelar kasus bisa dinaikkan ke proses penyidikan. Kemudian tanggal 25 Oktober 2016 administrasi dilengkapi dan menjadi proses sidik. Kemudian tanggal 26 Oktober 2016 kita melakukan pemanggilan saksi pelapor atas nama Andi Windu. Kemudian tanggal 26 Oktober menyita barang bukti berupa 1 unit flash disk dari pelapor. Kemudian tanggal 27 Oktober 2016 memeriksa beberapa saksi, ada 3 saksi. Kemudian tanggal 27 Oktober yang sama, waktu yang sama, memeriksa saksi 3 orang. Kemudian tanggal 7 November 2016 melakukan pemeriksaan saksi ahli bahasa, ITE, dan sosiologi. Dan terakhir pada tanggal 24 November 2016 kita melakukan pemeriksaan terhadap saudara BY. Jadi SOP kita sudah kita laksanakan rekan-rekan, dan kita tidak ada kewajiban melaporkan kepada pengacara. Paham ini rekan-rekan? Ya. Ya. Kemarin kuasa hukum bilang membawa sejumlah bukti bahwa ada beberapa video-video lain, video sama yang diunggah dengan caption yang sama-sama provokatif, Pak. Dari pihak kepolisian sendiri itu bisa ditindak atau tidak, Pak? Ya, tentunya kita satu persatu untuk proses ini, karena laporan yang masuk adalah, yang pertama adalah kasus pelapornya Andi Windu, tentunya kita segera tindak lanjuti. Barang siapa menemukan hal tersebut, tentunya kita harapkan juga silakan melaporkan kepada penyidik, kepada Polda Metro Jaya, kita akan tentunya akan segera lakukan tindak lanjut. Terkait dengan laporan baliknya saudara tersangka BY, tentunya kita juga masih berproses karena baru dilakukan klarifikasi itu tanggal 18 November. Yang bersangkutan sudah dipanggil 2 kali, baru hari Jumat yang lalu yang bersangkutan baru hadir, dan baru pihak pelapor saja yang dipanggil. Tentunya nanti kita akan lanjut pemanggilan terhadap saksi-saksi yang lainnya. Kemudian proses yang sama kita melakukan penyelidikan, tentunya nanti juga kita akan melakukan gelar yang sama. Kalau memang bukti permulaan yang cukup, ya kita tentunya kita bisa naikkan ke penyidikan. Kalau tidak, ya tentunya kita hentikan. Demikian. Ada pertanyaan lain? Ya. Mengenai itu, Pak, 3 paragraf yang dicatat oleh Buniani. Ya. Apa berdasarkan pemeriksaan motifnya, Bu? Apakah hanya mengajak netizen untuk interaksi? Pada intinya demikian. Yang bersangkutan sebenarnya ingin mengajak diskusi kepada netizen, dan dia sengaja memposting itu, ya. Kalimatnya memang diambil dari video, namun demikian dia tambahin sendiri yang ada di dalam kurung itu. Ini kan maksudnya kan? Ini yang di dalam kurung ini adalah tambahannya yang bersangkutan. Gitu. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan, yang bermasalah adalah postingan yang di atas ini. Jadi bukan videonya. Ya, biar jelas ini. Cukup rekan-rekan? Cukup ya? Oke. Dari alasan tadi yang berkaitan dengan itu, apakah pihak kepolisian takut
Tidak ada masalah demikian, tapi yang jelas tadi syarat subjektif dan objektif itu yang kita penuhi dan penyidik adalah independen. Kita tidak bisa intervensi penyidik. Oke. Apalagi Mbak? Ya ini, yang bersangkutan kan langsung menyebutkan yang paragraf pertama kan penistaan terhadap agama, dia tanya. Begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dia tambahkan itu tadi, pemilih muslim. Kemudian dibohongi surat Al-Maidah 51. Jadi kata-kata ini kan berarti kan dia sudah mengajak kan, mengajak kepada siapa? Nah ini, yang di dalam kurung itu pemilih muslim kan. Dan masuk neraka dalam kurung juga Bapak Ibu dibodohi. Nah, kalimat ini yang tadinya tidak ada di dalam video, ini ya yang menambah tadi, menyebarkan informasi tadi yang terkait dengan rasa permusuhan, rasa kebencian yang berdasarkan SARA ini yang kita ulas. Apa yang dibahas, apa yang disampaikan oleh saksi ahli ya ini. Kemudian yang terakhir, kelihatannya akan terjadi suatu yang kurang baik dengan video ini. Ini cuma menjelaskan saja, prediksi dia saja. Oke. Tentunya ini bukan pendapat penyidik ya. Jadi ahli ITE, ahli bahasa, kita juga kita tanyakan semuanya ini satu persatu. Paragraf per paragraf kita tanyakan. Begitu. Ahli sosiologi, kita tanyakan apa ada pengaruhnya kata-kata ini terhadap masyarakat secara luas. Begitu. Oke, rekan-rekan, cukup? Cukup ya? Kalau pasal saya kira tidak perlu disebutkan lagi ya, masih tetap seperti kemarin ya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE kita juntukan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Cukup? Untuk saat ini yang bersangkutan masih proses finishing, tentunya kesempatan pertama tadi akan kita segera selesaikan. Dan rencana tindak lanjut penyidikan itu yang jelas yang pertama, pada kesempatan pertama kita penyidik akan segera melakukan koordinasi dengan JPU. Kemudian yang kedua tentunya akan segera melengkapi berkas-berkas perkara saudara BY ini. Kemudian yang ketiga kita harapkan secepatnya berkasnya selesai dan akan dilimpahkan atau diserahkan ke JPU untuk tahap pertama. Selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh JPU. Cukup? Cukup ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CNN Indonesia Breaking News.